Baik, saya akan menjelaskan nomor 3. Jika saya ingin mendirikan sebuah badan usaha, saya ingin mendirikan PT atau perseroan terbatas. Kenapa saya memilih PT? Karena PT sebagai badan hukum yang jelas statusnya, status dalam badan hukumnya. Artinya, badan hukum PT telah diterima oleh seluruh pihak, yaitu praktisi, akademisi, dan pengusaha. Dan hal itu juga ditegaskan melalui pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang PT, yang mengatur bahwa PT adalah badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan ketentuan di atas, maka PT adalah jelas sebagai status badan hukum dari PT. Yang kedua, akses bisnis yang luas karena para investor tidak ragu untuk menginvestasikan di PT dan bisa menjalankan kegiatan bisnis yang sangat luas atau beragam. Dalam badan hukum PT ini dapat menjalankan beragam bidang bisnis karena tidak ada aturan yang membahas secara detail mengenai berapa banyak bidang usaha yang dapat diambil oleh PT atau yang dapat dijalankan oleh PT dalam sebuah perusahaan. Namun harus sesuai dengan aktivitas yang utama atau usaha awal. Namun PT lebih juga menekankan kepada barang atau jasa. Di sini saya lebih ingin menekankan perusahaan saya untuk di bidang jasa. Misalnya seperti karoseri bak truk yang telah dijalankan oleh kakak saya sendiri. Baik, saya akan menjelaskan dasar-dasar hukum tentang PT, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHD UU Nomor 40 Pasal 5 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada bagian kelima. Cara pendirian: pembuatan akta pendirian oleh notaris atau para pendiri menghadap notaris untuk dibuatkan akta autentik mengenai perjanjian mereka untuk mendirikan sebuah perusahaan PT. Yang kedua, pengesahan oleh Menteri dalam Badan Hukum dan HAM atau Hak Asasi Manusia. Akta pendirian dibuat oleh notaris, selanjutnya diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dapat pengesahan dari pemerintah. Kemudian pendaftaran perseroan atau memuat data perseroan yang meliputi nama dan tempat, kedudukan, serta alamat lengkap, maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, dan lain sebagainya.
Pendaftaran perseroan diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM atau Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, kita harus mengumumkan di dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia mengenai pengesahan badan hukum. Yang seharusnya kepemilikan modal. Yang selanjutnya adalah kepemilikan modal. Kepemilikan modal dalam PT yang didapatkan adalah saham dari investor-investor yang ingin menanamkan saham di dalam PT. Struktur organisasi. Struktur organisasi sendiri dalam PT yaitu yang pertama, rapat umum pemegang saham. Yang selanjutnya disebut RUPS. Adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan. Dalam Undang-Undang Anggaran Dasar. Yang kedua, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atau atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang ketiga, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tanggung jawab PT, perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan, dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Lantas, bagaimana mekanisme jika badan usaha tersebut bubar? Jika perseroan atau PT itu bubar, pembubaran perseroan dapat terjadi berdasarkan keputusan RUPS. Yang kedua, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Yang ketiga, berdasarkan penetapan pengadilan. Yang keempat, dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Karena harta pailit
perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Lantas, mengapa saya memilih perusahaan badan hukum PT ini? Perusahaan PT ini sangat menjamin karena telah diatur dalam undang-undang itu sendiri, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang telah diubah sekarang ini, yang telah diubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja pada bagian kelima. Menurut saya, walaupun PT ini sangat sulit dalam pengurusannya, banyak proses, banyak hal yang harus kita tempuh untuk bisa mencapai perusahaan PT itu sendiri, mendapatkan nama perseroan terbatas itu sendiri, tetapi ada sebuah manfaat yang lebih besar dan mendapatkan sebuah pengakuan dari pemerintah, dan banyak masyarakat yang tahu tentang sebuah perusahaan itu sendiri karena telah diberitakan dalam pengesahan. Dan saya percaya jika saya membangun sebuah perusahaan PT, itu dapat membuka sebuah lapangan pekerjaan karena jangkauan PT itu sangat luas, yang dapat membuat pengangguran bisa mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak, apalagi di masa pandemi ini. Saya percaya dan saya yakin, sangat yakin, saya dapat membuat mereka mendapatkan sebuah pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Dan di dalam PT ini, saya ingin mendirikan sebuah PT atau perusahaan karoseri truk yang telah didirikan oleh kakak saya sendiri, yang pada awalnya didirikan oleh orang tua, yang kemudian diteruskan oleh kakak saya sendiri. Di sini karoseri bak truk itu sendiri masih dalam usaha dagang atau UD. Saya memiliki sebuah keyakinan bahwa nantinya bisa ke proses yang lebih tinggi, yaitu ke PT. Karena PT ini sangat menjamin, yaitu mendapatkan saham dari para investor, mendapatkan sebuah kepercayaan dari investor, dan tidak dapat diragukan lagi. Dan serta pendirian yang mungkin sulit, namun manfaatnya besar. Dalam PT ini, perusahaan badan hukum yang menurut saya lebih banyak manfaatnya, lebih luas jangkauannya daripada yang lain, seperti CV, firma, atau yang lain. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon maaf untuk yang sebesar-besarnya, dan saya sangat membutuhkan saran dan kritik dari Bu Yudit. Mungkin ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam pengucapan terlalu cepat atau sangat membingungkan. Mungkin saya akan menerima sebuah kritik dan saran dari Bu Yudit. Terima kasih. Deskripsi saya tentang PT ini. Kenapa saya memilih PT? Karena jangkauannya luas dan sangat mudah dipercaya oleh banyak investor. Jadi para investor dengan mudah atau dengan percaya dan tidak ada keraguan untuk memberikan sahamnya kepada sebuah perusahaan PT itu sendiri.
karena PT telah dijamin dalam undang-undang, yaitu nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas itu sendiri, dan kemudian banyak perubahan tentang undang-undang itu sendiri diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dituangkan di Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri pada bagian kelima. Di sini saya menuangkan sebuah ide mengapa saya ingin membangun sebuah PT, karena saya ingin perusahaan kakak saya bisa lebih dikenal oleh banyak orang dan diakui oleh pemerintah, sehingga nantinya ada banyak saham yang telah diberikan oleh investor-investor dan mengakibatkan PT atau perusahaan ini nantinya bisa dijangkau oleh banyak orang.